Kalau para sahabat Mandiri Industri sudah menonton video sebelumnya, kita bahkan sudah sampai tahap bisa bikin cat sendiri level rumahan. Pakai dispersin, thickener, filler, dan hasilnya sudah bisa dipakai. Tapi sekarang saya tanya, kenapa cat buatan sendiri itu sering kalah sama cat pabrik, padahal bahannya sama, nama-namanya sama, bahkan cara campurnya kelihatan mirip. Nah, disinilah bedanya formulator rumahan dan formulator industri. Di level rumahan, kita fokus yang penting jadi cat. Tapi di level industri, kita bicara performa, daya tutup, scrap resisten, daya tahan cuaca, stabilitas penyimpanan, semuanya dihitung. Dan menariknya, perbedaannya bukan di bahan baru. Kita tetap pakai yang kemarin kita bahas. TiO2, kaolin, kalsium, dispersin, sampai dengan biosit. Tapi cara menyusun formulanya, itu yang mengubah segalanya. Di video ini saya akan ajak para sahabat Mandiri Industri naik level. Dari sekedar bisa bikin cat, menjadi paham bagaimana industri membuat cat ekonomis vs premium. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda tinggal mengkalikan saja sesuai produk yang Anda inginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan bisa menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Di video sebelumnya kita sudah sampai tahap kamu tahu fungsi bahan dan bahkan bisa meracik cat sendiri. Tapi di industri kita tidak mulai dari campur bahan. Kita mulai dari satu konsep penting, target formula. Misalnya cat ini mau dipakai interior atau eksterior. Harus tahan berapa tahun, daya tutup berapa meter persegi per kilogramnya, budget maksimalnya berapa. Dari situ baru kita desain formulanya. Jadi bukan punya bahan lalu buat cat, tapi punya target, baru memilih dan menyusun bahan. Di dunia formulasi cat, ada satu istilah yang menentukan apakah cat itu ekonomis atau premium. Sederhananya, PVC pigmen volume konsentrat adalah perbandingan antara pigmen ditambah filler terhadap total volume cat. Kalau PVC tinggi, artinya filler seperti kaolin dan kalsium lebih dominan. Kalau PVC rendah, binder dan pigmen aktif seperti TiO2 lebih dominan. Nah, disinilah rahasianya. Cat ekonomis biasanya bermain di PVC tinggi, artinya filler banyak, TiO2 ditekan. Cat premium, PVC lebih rendah, lebih banyak binder dan TiO2-nya. Sekarang kita lihat secara praktis. Cat ekonomis, TiO2 rendah karena mahal. Kalsium atau kaolin tinggi. Binder cukup untuk menahan sistem, aditif dipakai minimal. Hasilnya bisa nutup dengan beberapa lapis, daya tahan rendah, mudah pudar atau kapur, scrap resisten lemah. Cat premium, TiO2 lebih tinggi, filler tetap ada tapi terkontrol. Binder lebih kuat dan cukup banyak, aditif dioptimalkan, dispersi lebih stabil, leveling lebih bagus. Hasilnya daya tutup tinggi, lebih sedikit lapisan, warna lebih solid, lebih tahan lama, lebih tahan gosok dan cuaca. Jadi bukan sekedar mahal, tapi komposisinya memang dirancang berbeda. Sekarang kita hubungkan ke semua bahan yang sudah kita pelajari. Dispersin di premium dipakai optimal supaya TiO2 benar-benar tersebar maksimal. Wetting agent bantu permukaan lebih rata. Thickener kontrol viskositas supaya aplikasi enak. Antifoam lebih stabil, tidak banyak cacat film. Biosit umur simpan dan ketahanan mikroba lebih baik. TiO2
kunci daya tutup, kaolin dan kalsium pengisi tapi harus dikendalikan. Di cat ekonomis semua ini tetap ada, tapi sering di level cukup. Di cat premium kita manfaatkan full potensialnya. Suatu misal formula, fokus murah bisa nutup tapi performa terbatas. Air 35-40%, kaolin 10-15%, kalsium karbonat 25-35%, titanium dioksid 3-6%, binder akrilik emulsi 8-12%, paint oil collagen 1-2%, dispersin 0,2-0,4%, Whiting agent 0,1-0,3%, thickener 0,3-0,6%, antifoam 1-3%, bioksid 0,1-0,2%. Ciri utama filler, kaolin, dan kalsium sangat dominan. Titanium rendah, daya tutup lemah, binder minim, film kurang kuat. Fokus formula tinggi atau tahan lama, air 30-35%, kaolin 5-10%, kalsium karbonat 10-20%, titanium dioksid 8-15%, binder akrilik 15-25%, paint oil collagen 2-4%, dispersin 0,3-0,6%, Whiting agent 0,2, thickener 0,4, antifoam 0,2, biosid 0,1. Ciri utama TiO2 atau titanium jauh lebih tinggi, daya tutup kuat, binder tinggi, film kuat, dan tahan lama. Filler tetap ada, tapi dikontrol. Perhatikan, di cat ekonomis kalsium sampai 30% lebih, sementara titanium cuma sekitar 5%. Di cat premium, titanium bisa naik 2-3 kali lipat, dan binder juga ikut naik. Inilah yang membuat satu cat terlihat nutup dan yang lain benar-benar menutup dengan kualitas. Sekarang para sahabat Mandiri Industri jadi paham. Perbedaan cat ekonomis dan premium itu bukan sekedar harga, tapi strategi formulasi. Kalau para sahabat Mandiri Industri hanya ingin tembok tertutup, cat ekonomis sudah cukup. Tapi kalau kamu bicara daya tahan estetika dan biaya jangka panjang, disitulah cat premium jadi masuk akal. Dan sebagai formulator, tugas kita bukan membuat cat semurah mungkin, tapi membuat cat dengan performa terbaik di harga yang ditargetkan. Ayo beri saya masukan para sahabat Mandiri Industri. Cat water base apa yang perlu dibahas selanjutnya? Dan apa yang membuat Anda belum saja berangkat? Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan